mempersembahkan kisah berfaedah untuk Ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Jumpa lagi nih dan kakak. Oh ya adik-adik, ada inget nggak? Siapa yang masih ingat cerita kakak yang kemarin? Oh iya, sampai terbunuhnya Raja Kisra oleh anaknya sendiri. Nah adik-adik, penasaran kan selanjutnya? Yuk, kita simak ceritanya. Adik-adik, ketika Raja Kisra mengetahui ingin dibunuh oleh anaknya, dia pun mengetahui niat anaknya itu, lalu membuat suatu tipu daya untuk membunuh anaknya. Kalau dia mati nantinya, dia menaruh sebuah botol racun di tempat simpanan harta kekayaan dan menulis kepadanya, botol ini khasiatnya demikian dan demikian. Syairuyah anaknya kemudian membacanya dan mengambilnya. Padahal botol itu adik-adik menjadi sebab binasanya Syairuyah anak Kisra. Ya iyalah adik-adik, kan dalamnya racun. Selain membunuh ayahnya, Syairuyah membunuh semua saudara laki-lakinya karena dia berambisi ingin menjadi seorang raja. Nah adik-adik, setelah sang raja binasa, Syairuyah pun menjadi sang raja Persia. Karena Syairuyah meneguk racun yang dipasang oleh ayahnya, dia hanya bisa bertahan hidup selama 6 bulan, sepeninggal ayahnya. Lalu tidak lama, Syairuyah wafat. Ketika Syairuyah wafat, dia tidak meninggalkan saudara laki-laki satupun. Karena Syairuyah telah membunuh semua saudara laki-lakinya. Naudzubillah min dzalik adik-adik. Sehingga mereka mengangkat seorang perempuan sebagai sang ratu. Dan namanya adalah Buran. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakrah bahwa dia berkata, ketika sampai berita kepada Rasul bahwa Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja bagi mereka, Nabi bersabda, sungguh tidak akan beruntung suatu kaum yang mana dia mengangkat seorang perempuan sebagai rajanya. Nah, adik-adik, setelah itu kekuasaan Buran digantikan oleh orang yang bernama Yazdajur bin Syahriar. Adik-adik, bagaimana sih cerita keruntuhan Persia? Yuk, kita lanjutkan ceritanya. Sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakarlah yang melanjutkan tongkat perjuangan, yaitu mewujudkan tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kekufuran menuju cahaya Islami, termasuk di luar jazirah Arab, diantaranya adalah Persia, dengan dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu saat itu. Pasukan menuju Irak untuk memerangi Persia adik-adik. Pertempuran pertama terjadi di Kazimah dan dimenangkan oleh pasukan muslimin tentunya. Dan alhamdulillah dilanjutkan dengan kemenangan demi kemenangan gemilang lainnya. Kemudian Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu menjadikan kota Al-Hirah sebagai markas pasukan muslimin. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal, jihad penyebaran Islam dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sangat senang dengan keberhasilan peletakan tentara Islam di Syam. Saking semangatnya beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin memimpin sendiri penaklukan Persia. Namun para sahabat khawatir karena kondisi beliau. Akhirnya diutuslah seorang sahabat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah adik-adik, sampailah berita saat itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa kota Al-Ubalah termasuk sumber bala bantuan pasukan Persia yang terpenting. Kota itu memberikan bantuan pasukan dan logistik. Maka beliau bertekad untuk mengutus satu pasukan untuk menaklukkan Al-Ubalah dan memutus bantuannya terhadap pasukan Persia. Namun adik-adik,
beliau terbentur dengan sedikitnya orang yang ada di sisi beliau. Hal itu karena banyak dari kaum muslimin yang telah keluar ke segala penjuru bumi berjuang di jalan Allah, hingga tidak tersisa satupun di Madinah kecuali sedikit orang. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan strategi yang sudah dikenal, adik-adik, yaitu mengganti tentara yang sedikit dengan panglima pasukan yang kuat. Beliau mendapat calon panglima, kemudian beliau pergi ke pembaringannya. Umar bin Khattab berkata, Dia adalah seorang mujahid yang telah kukenal, baik di perang Badar, Uhud, Khandaq, dan yang lainnya. Demikian juga di perang Al-Yamamah. Tidak keliru lagi, dan juga tidak salah. Apalagi dia telah berhijrah 2 kali, dan dia adalah orang yang ke-7 yang telah masuk Islam di muka bumi ini. Nah, adik-adik, siapa ya orang itu? Ada yang tahu? Nah, jawabannya adalah ketika subuh hari, Umar berkata, "Panggilkanlah Utbah bin Ghazwan untukku." Nah, adik-adik, ternyata sahabat itu adalah Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Kemudian Umar memberikan panji perang kepadanya dengan disertai 100 orang lebih. Umar berjanji kepadanya akan memberikan bala bantuan susulan dengan orang yang ada di sisinya. Umar radhiyallahu anhu melepas dan memberi wasiat kepada panglimanya, Utbah. Beliau berkata, "Wahai Utbah, sesungguhnya aku telah mengarahkan engkau ke negeri Al-Uballah. Negeri itu adalah salah satu benteng musuh. Aku berharap Allah akan membantumu untuk menaklukkannya. Jika engkau sampai di sana, maka ajaklah kaumnya kepada Allah. Barang siapa yang memenuhi ajakanmu, maka terimalah darinya. Namun barang siapa yang enggan, ambillah jizyah dalam keadaan mereka rendah dan hina. Jika tidak, maka perangilah mereka. Dan bertakwalah, wahai Utbah, terhadap perkara yang engkau kuasai. Dan hati-hatilah engkau dari juamu yang mengajakmu kepada perkara yang merusak akhiratmu. Dan ketahuilah bahwa engkau telah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Sungguh Allah telah memuliakanmu setelah kerendahan. Allah telah menjadikanmu kuat setelah kelemahan, hingga engkau menjadi seorang penguasa yang diberi kekuasaan, seorang panglima yang ditaati. Bila engkau memerintah, engkau akan didengar. Bila engkau memerintah, perintahmu akan ditaati. Itulah sebuah nikmat. Namun, jika hal itu sekiranya membuatmu tertipu, maka akan bisa menyeretmu ke dalam api neraka. Semoga Allah melindungi engkau darinya." Akhirnya adik-adik, dengan pasukan yang berjumlah sedikit itu, 106 laki-laki dan beberapa wanita, mereka hanya membawa pedang dan tombak. Dengan begini, mereka harus menggunakan strategi yang sangat baik. Utbah lalu menyiapkan paji-paji perang untuk para wanita yang dia junjung pada tombak-tombak itu. Utbah memerintahkan para wanita untuk berjalan di belakang pasukan. Dia berkata kepada mereka, "Jika kami telah mendekati kota Al-Uballah, maka buatlah debu-debu di tanah di belakang kami untuk memenuhi udara." Lalu berjalanlah mereka adik-adik. Ketika mereka mendekati kota Al-Uballah, pasukan Persia keluar menuju mereka. Mereka melihat pasukan muslimin mendekat ke arah mereka. Mereka pun melihat ke arah panji-panji yang berkibar di belakang pasukan muslimin. Mereka juga mendapati debu telah memenuhi udara di belakang pasukan muslimin. Sebagian mereka berkata, "Wahai saudara-saudaraku, lihatlah debu-debu itu. Sesungguhnya itu adalah bukti bahwa pasukan muslimin datang dengan pasukan yang besar dan lengkap. Sedangkan kita sedikit." Sehingga rasa takut merayap pada hati mereka dan kecemasan menguasai mereka. Kemudian mereka mulai membawa harta benda yang ringan dibawa dan mahal harganya. Mereka saling mendahului menaiki perahu
yang sedang berlabuh di sungai Dajlah, Tigris, dan melarikan diri. Masya Allah adik-adik, atas petunjuk Allah, strategi Utbah sangatlah jitu dan berhasil. Walhamdulillah. Utbah kemudian masuk ke kota Al-Ubalah tanpa kehilangan satupun dari pasukannya. Kemudian dia pun mulai menaklukkan kota-kota dan kampung-kampung di sekitarnya, sehingga dia memperoleh harta rampasan yang tidak terhitung banyaknya. Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu memperhatikan perkembangan hal itu. Jika pasukannya bertempat tinggal di kota-kota yang telah ditaklukkan, hal itu akan menjadikan mereka terbiasa dengan kehidupan yang serba enak, sehingga ketajaman tekad mereka untuk memerangi orang-orang kafir menjadi lemah dan adik. Kemudian Utbah menulis surat kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, meminta izin untuk membangun kota Basrah. Pertama kali yang dia bangun adalah sebuah masjid yang besar. Kemudian pasukannya mulai berlomba-lomba memilih tanah dan membangun rumah-rumah. Namun Utbah tidak membangun rumah satupun untuk dirinya. Dia hanya tinggal dalam satu kemah. Masya Allah ya. Adik-adik, Utbah melihat bahwa dunia ini datang kepada muslimin di Basrah yang menjadikan pikiran seorang kacau. Utbah pun mengkhawatirkan agamanya. Jelas, dia lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Kemudian, dia mengumpulkan manusia di masjid. Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu berkhotbah, "Wahai manusia, sungguhnya dunia ini mengumumkan akan kehancurannya, dan kalian akan berpindah darinya menuju satu negeri yang tidak ada habisnya. Maka berpindahlah kalian ke negeri itu dengan amal kalian yang terbaik. Dahulu aku adalah orang ketujuh yang pertama kali masuk Islam bersama Rasulullah SAW. Kami tidak memiliki makanan kecuali dedaunan, sampai sudut mulut kami terluka karenanya. Kemudian aku dan Sa'ad masing-masing bersarungkan dengan separuh budak itu. Tetapi pada hari ini tidak ada seorang pun dari kami kecuali menjadi seorang penguasa di suatu kota. Aku berlindung kepada Allah menjadi agung di sisi diriku, tetapi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala." Nah, adik-adik, ceritanya kakak lanjutin pada serial berikutnya ya. Sampai jumpa lagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.